Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yatim Channel guys. Oke, hari ini saya mau coba ini ya, mungkin share pengalaman sedikit untuk helm ini. Jadi di beberapa video sebelumnya saya udah pernah share video unboxing dan review ya. Nah sekarang saya mau coba share lagi, tapi ini impresi ya. Kira-kira kurang lebih ini sudah hampir kurang lebih 2 pekan ya saya pakai helm ini. Dan kira-kira selama memakai selama 2 pekan apa yang saya rasakan gitu ya, mungkin hal-hal positif atau hal-hal negatif. Bukan negatif kali ya, beberapa hal yang mungkin agak kurang lah gitu ya menurut saya mengenai helm ini. Oke, kita mulai dari yang menurut saya ini yang positifnya dulu ya, yang saya suka dari helm ini. Jadi ada beberapa hal ya guys ya. Pertama, helm ini yang saya rasakan ya, kalau di kepala saya, ini helm ini enak nih fitmentnya ya. Jadi masuk di kepalanya itu enak nih helm. Ya, di batok ini, bagian batok atas ini ya, ini pas kebetulan di kepala saya. Helm ini ukurannya ukuran L ya guys, dan memang untuk L ini lingkar kepalanya 59 sampai 60 cm. Nah, ini pas di kepala saya. Ya. Kemudian motif ya. Yang kedua ini motifnya. Nah motifnya ini ya itu jadi alasan saya kenapa saya membeli helm ini ya. Salah satunya adalah pertimbangannya adalah motifnya. Motifnya yang menurut saya spesial lah gitu ya. Jadi makanya saya ambil ini. Dan ini yang membuat menurut saya nih motifnya unik ya guys ya. Nih lihat tuh ya. Ini udah pernah saya ulas mungkin di review sebelumnya ya. Nah ini yang termasuk yang saya suka ya, motifnya. Kemudian salah satu hal lagi ya yang membuat saya suka helm ini yaitu ininya ya, udah tersedia untuk slot intercom ya guys ya. Oke, saya coba nyalakan lampu dulu ya biar enak, biar bisa terlihat tuh ya. Jadi ini slot intercomnya sudah tersedia, dan enaknya lagi untuk pemasangan speakernya itu kita udah nggak usah nempel-nempelin velcro lagi ya guys. Jadi memang dia itu langsung, si intercom itu langsung bisa lengket di lubang yang sudah mereka sediakan. Jadi ya lebih enak lah bagi kita ya. Jadi kita nggak perlu nempel-nempelin untuk penempel velcro-nya ya, karena dia sudah nempel sendiri gitu. Kemudian nah ini visor ya. Nah visor bawaannya ini, dia ini bawaannya warnanya itu light smoke guys ya. Jadi light smoke ini bukan agak sedikit tuh kalau dilihat ya, bandingin dengan warna yang di sini sama yang di sini, ini kan agak redup ya, warnanya agak sedikit gelap tapi tidak terlalu gelap ya. Nah helm-helm umum itu biasanya visor standar bawaannya itu clear dia, jadi putih ya, sehingga kalau kita ngerasa itu terlalu silau kita harus beli lagi minimal yang light smoke. Kenapa? Karena light smoke ini relatif lebih aman kalau dipakai di malam, jadi kita tidak kegelapan. Kalau kita beli yang dark smoke itu malam akan susah kita untuk melihat ya. Nah light smoke ini malam pun enak dipakainya ya. Tuh, jadi memang tuh ya kelihatan ya. Nah ini memang hal yang saya suka juga ternyata dari helm ini ya, karena bawaannya sudah light smoke dan nggak perlu beli lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi kaitannya juga masih sama visor ini ya, dan ini kualitas visornya tebel ya guys menurut saya ya. Agak lumayan bagus nih ya kalau dilihat tuh, bahannya tebel ya. Tuh ya, materialnya tebel tuh. Dan dia sudah kayak semacam tercetak tuh ya kalau lihat di sini nih ya. Nih. Ini untuk untuk anti fog itu atau pin lock itu udah, kalau kita memang beli yang sesuai dengan ukuran ini, dia langsung masuk di visornya itu sudah pas gitu ya, sudah ada dudukannya tuh ya, sudah ada dudukannya sepanjang pinggiran-pinggiran ini, jadi udah masuk, dia ketanam. Ini menurut saya sama kayak helm-helm premium ya, helm-helm premium itu rata-rata sudah seperti itu visornya ya. Satu hal lagi mengenai visor yang saya suka adalah ini ya, mekanisme penguncian visornya guys ya. Nih ya, kebetulan ini untuk
pembuka nutup visornya, dia kan ada yang dipegangnya di samping, ada yang di tengah, dan ini kebetulan di tengah. Dan dia sudah dilengkapi dengan mekanisme untuk penguncian visor ya. Nah, penguncian visor ini dia posisi di tengah dan ini tinggal ditekan ya. Tuh. Ya, kalau udah ditekan gini udah nggak bisa dibuka alias sudah terkunci. Dan untuk melepas pengunciannya ini tinggal ditekan aja. Ini ada tombol di sini, ini tinggal ditekan. Nah, itu udah kebuka dia. Ya, tinggal buka, tinggal dorong ke atas. Tuh, seperti itu ya. Tuh, tekan, udah kebuka. Ya, jadi simple. Jadi dia ada sistem, ada mekanismenya di sini ya. Jadi bukan cuman yang ditekan atau didorong gitu aja, tapi dia memang ada sistemnya di sini, ada pengunciannya. Nah, ini termasuk yang saya suka juga. Simple dia di sini. Dan gampang juga untuk dibuka tutup. Ya guys. Itu mengenai penguncian visor ya guys. Kemudian berikutnya lagi yang saya suka itu ini ya, padding ini ya, busa-busa helm ini. Ya, jadi busa-busa helm ini kalau menurut saya ini tidak gampang lepas ya, karena banyak helm-helm itu yang sudah lama dipakai lepas dia dari sininya ya, selipannya gitu ya. Udah gitu ntar dia lepas. Kalau ini enggak, kenapa? Karena di sini di bagian depannya ada klip. Nah, itu di video review sebelumnya sudah pernah saya share ya. Dan termasuk di video waktu pemasangan intercom itu juga sudah pernah saya share di sini ya. Ada klip di sini dan ini bentuk selipannya itu bukan yang hanya nyelip ke dalam begini, tapi dia nyelip ke sini dan masuk juga ke dalam sini. Jadi sehingga dia tidak gampang lepas tuh kalau ditarik. Jadi ini lebih awet lah ya ininya nggak gampang lepas lah gitu ya untuk padding, yang terutama padding yang sisi kanan kiri ini ya. Kemudian yang berikutnya lagi masih di padding sini, ini sudah tersedia ini untuk emergency quick release ya. Jadi kalau ada apa-apa ini sebenarnya tinggal ditarik aja langsung lepas dia ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya lagi ini ada satu fitur yang kemarin sudah saya coba juga. Ini untuk fitur kacamata ya. Ini sudah ada ya. Nah, ini bisa pakai untuk kacamata. Jadi kacamata nyelip di sini dan itu tidak mengganggu dan sama sekali tidak sakit di kepala gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini saya nggak sebutin keberapa ya guys, pokoknya random, ikutin aja terus ini berikutnya ya. Nah, di paket pembelian kemarin itu, ini di bagian dagu sini, ini sudah mereka siapkan untuk motovlog ya, fasilitas untuk motovlog. Jadi ini tinggal dibuka gitu ya, nanti kita tinggal pasang bautnya mountingnya di sini. Jadi kamera tuh udah yang untuk motovlog udah bisa terpasang di sini. Nah, itu juga yang menurut saya satu hal yang positif ya. Karena memang kalau memang kita punya, terutama saya juga sering untuk motovlog gitu ya. Nah, itu suka masang di sini. Jadi dengan adanya fitur itu kita nggak perlu tambah-tambah atau pasang-pasang apa-apa lagi gitu ya. Ini tinggal pasang di sini aja. Dan kemudian paling tinggal ngatur kabel-kabel untuk soundnya aja. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini waktu paket pembeliannya ya guys ya. Helm ini waktu pembelian menurut saya sih dalam satu boxnya itu lengkap banget ya. Lengkap tuh kita dapat ekstra ini ya, spoiler untuk yang di belakang nih, walaupun ini tidak saya pasang ya karena itu kan dia spoilernya kan akrilik kaca gitu ya, transparan. Nah, itu sengaja nggak saya pasang karena takutnya kalau saya nanti nutupin ini, tapi itu udah termasuk ya di paket pembeliannya gitu ya, termasuk sama mountingnya ini tadi ya. Jadi bonusnya itu bisa dikatakan banyak ya, termasuk itu tadi ada kalau seandainya di busa-busa di kepalanya ada yang kurang, dia nyiapin tuh beberapa yang bisa ditempel ya, baik di busa bagian atas maupun samping ya. Mereka udah nyiapin busa-busa tambahan. Nah, itu detailnya seperti apa rekan-rekan bisa lihat waktu saya bikin video unboxing dari helm ini ya. Kemudian selanjutnya lagi ya masih kaitan sama visor juga ya. Saya balik lagi ke visor nih ya. Ini sudah disiapin nih ya untuk tear off sama untuk anti fog ya. Jadi sudah include di visornya gitu ya. Kemudian untuk lubang ventilasi ini setelah saya cek ternyata benar ya guys ya, lubang ventilasi yang terutama yang di atas ini memang lubangnya itu tidak tertutup sama si
kan busa kan di atasnya padding itu kan ada kayak semacam lapisan gitu ya, lapisan keras kayak semacam styrofoam gitu. Nah itu lubangnya itu memang mengarah di apa, di ventilasinya ini, karena ada beberapa helm yang saya cek begitu saya buka ternyata dia nggak pas ya. Jadi ventilasi misal di sini, ternyata di helm lubangnya di belakang gitu ya, di busanya itu, di styrofoamnya. Nah kan ini saya cek kemarin ini pas dia. Ya makanya kalau saya pakai sehari-hari juga nggak terasa terlalu panas ya. Mungkin jadi karena dia memang masuk si anginnya. Ya jadi mungkin itu beberapa hal yang menurut saya suka dari helm ini. Nah kemudian di balik hal-hal yang saya suka tersebut, ada juga jujur aja ya, yang menurut saya kurang sreg dari helm ini. Ya hanya nggak banyak. Ya memang namanya produk ini apa ya, nggak ada yang sempurna lah gitu ya. Nah, yang pertama untuk yang menurut saya kurang, helm ini apa ya, kalau dibilang kedap suara sih kedap ya, tapi kalau angin ini yang saya rasa angin itu masuk guys ya. Jadi kalau kita tutup rapat gitu ya, itu angin itu terasa tuh gurubuk gitu tuh. Nah itu yang menurut saya kok agak sedikit mengganggu ya. Tapi ya itu tadi ya, dengan kita pasang intercom, apalagi kalau intercom ini ada fitur kayak radio atau gitu, itu dengan kita setel itu ya lagu atau segala macam itu, jadi ya ngurangin lah ya suara gemuruh angin itu tadi ya. Kemudian berikutnya lagi mengenai visor ya guys. Visor ini kalau dihitung ya, ini cuma 3 step ya bukaannya guys ya. Tuh ya, coba ya, ini ya, mulai dari tertutup ya, 1, 2, 3 ya, cuma 3 step. Kalau menurut saya ngerasa agak kurang ya. Biasanya rata-rata helm tuh 5 atau 6 step biasanya. Jadi mulai dari segini 1 gitu ya, 2, nanti 3, 4, 5 gitu biasanya gitu ya. Nah, ini cuma 3 step guys. Ya nggak tahu, mungkin mereka ada pertimbangan lah ya kenapa membuat ini cuma 3 step. Hanya kalau dari saya pribadi, saya lebih nyaman kalau seandainya mungkin sedikit apa ya, ada tambahan 2 step lagi lah gitu ya. Karena ada kalanya helm ini suka saya buka segini gitu ya. Karena takut apa, misalkan terlalu panas gitu, tapi nggak mau terlalu lebar juga segini, takutnya debu masuk, makanya segini biasanya tuh saya buka gitu ya. Nah itu. Kemudian satu hal yang menurut saya agak kurang nyaman juga, field of view ya. Maksudnya sudut pandang helm ini, kalau sudut pandang ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri ya, ke sisi-sisi gitu ya, samping, itu sudah tidak ada masalah. Yang menurut saya kurang tuh yang atas ya. Jadi view yang ke atas itu agak terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi ya kalau memang kita berkendara siang gitu ya, apalagi matahari memang agak condong tuh masih agak kena ya. Padahal kalau sebenarnya ini agak, mungkin bukan turun ya, mungkin agak sedikit condong ke bawah, nutupin turun sedikit gitu ya, lumayan lah ya, semakin mengganggu silau gitu ya, supaya nggak terlalu silau gitu ya. Next, satu lagi hal yang menurut saya mungkin kurang gitu ya dari helm ini, itu ventilasi ya guys ya. Ventilasi itu biasanya, ini kan helmnya single visor ya guys. Helm single visor itu yang sejauh pengetahuan saya ya, tapi nggak tahu kalau saya salah ya, biasanya di jidatnya udah ventilasi guys ya. Jadi ventilasi di dagu ya, di sini, selain di atas di kepala, di jidatnya suka ada ventilasi juga. Nah ini tidak ada, padahal dia helmnya single visor. Yang tidak ada ventilasi di sini tuh biasanya helm yang dual visor, karena di dalamnya itu ada visor yang apa, visor kedua ya, visor wrap yang biasanya untuk nutup, biasanya sih begitu. Nah ini tidak ada ya, jadi mungkin dia langsung dari yang di atas ini. Nah itu menurut saya mungkin kalau ada di sini ya, mungkin itu mungkin bisa lebih adem lagi gitu ya helmnya. Nah kemudian masih kaitan, nah ini kembali ke padding ya, walaupun tadi di awal saya bilang paddingnya materialnya bagus, tapi di satu sisi ya, ini saat memasukkan helm, karena dia mungkin jarak antara ini ya, padding ini saya ngerasa agak sedikit tight ya. Jadi untuk masuk ke kepala itu pertama kali itu lumayan harus agak ekstra kuat nekennya ya, dan
ya benar-benar agak effort lah ya, karena memang agak sempit, tapi di dalamnya untungnya tidak ya, karena helm ini kalau dilihat dari depan nih, kalau saya ngelihat misalkan dari kayak begini ya, depan kayak gini ya, jadi kontur helm ini ya, kalau saya lihat dia bulat, bawahnya tuh agak begini ya, jadi jadi di atas tuh begini, dia bawahnya agak ke begini, jadi bukan begini ya, jadi dia begini. Nah makanya dia akhirnya di busanya ini jadi dia agak sedikit rapat ya. Nah untungnya cuman masukinnya aja, di dalamnya kita enak langsung ya, istilahnya masuk langsung blong gitu di dalamnya ya, nggak ikut sampai nyiksa kepala lah istilahnya. Justru kalau begitu dipakai di sini, busa ini jadi enak nih di dagu itu, jadi dia ngepres di dagunya enak kalau menurut saya. Cuman effort saat memasukkannya aja. Ya mungkin nggak tahu lah ya, ini apakah harus dilebar apa gimana, nggak, tapi yang jelas ya nggak tahu lah ya mau harus seperti apa, tapi intinya sih kalau saya cuman effort saat memasukkan dia ke kepala aja itu guys. Nah kemudian masih terkait sama busanya ini juga, busanya sih kalau yang saya rasa bagus, tapi material ininya ya guys ya, material ini jadi nih ya, materialnya ini memang lembut ya, tapi saya pernah merasakan yang lebih lembut lagi ya. Jadi saya bandinginnya gini, waktu saya pakai helm ini kebetulan saya selalu pakai balaklava, makanya saya nggak pernah merasa terganggu. Tapi kalau saya memakai helm ini tanpa balaklava, ini terasa agak kasar ya guys di sininya ya, kalau menurut saya sih ngerasanya ya. Ini ya kayak di pipi tuh jadi busanya nih materialnya, bukan busanya ya, material kain ininya agak sedikit menurut saya agak saya pernah ngerasain yang lebih lembut masalahnya. Jadi itu aja sih ya, hanya ya itu tadi seperti saya bilang, karena saya memakai balaklava jadi itu jadi tidak terlalu mengganggu gitu ya guys. Dan saya juga memang habit saya kalau pakai helm tuh saya selalu pakai balaklava ya, jarang banget saya pakai helm tanpa balaklava. Oke. Jadi mungkin itu aja ya guys, beberapa hal yang menurut saya positif, dan mungkin ada beberapa hal juga yang mungkin menurut saya agak kurang lah gitu ya. Tapi sekali lagi kembali, dengan kualitas yang kita dapat seperti ini dan dibandingkan dengan harganya, ini kan helm ini harganya kalau harga normal itu kan 939.000 ya guys, yang mana itu di bawah 1 juta gitu ya. Dulu waktu ngeliat pertama kali helm ini, sebelum saya ngecek harga, jujur aja saya berpikir wah ini 1, lebih nih kayaknya nih gitu ya, bahkan mungkin bisa di 1,5-an gitu ya. Itu waktu saya belum ngecek harga, baru ngeliat fisiknya aja ya. Ternyata begitu saya cek harganya, ternyata harga normalnya itu 939.000 ya. Mungkin kalau saya nggak salah, tapi kalau saya salah bisa tolong ingetin ya di kolom komentar. Nah saya kebetulan dapat ini pas lagi ada promo gitu ya, jadi saya dapat harga sekitar 820-an malah, jadi ya bisa lebih murah lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan harganya gitu ya, apa yang kita dapat di helm ini kalau menurut saya sangat-sangat worth it gitu ya guys ya. Dan ya itu tadi ya, saya happy lah pakai helm ini ya. Dan itu tadi ya, desainnya ya itu tadi ya, kalau saya lihat sejauh ini di jalan saya belum ketemu orang pakai yang ini yang sama, walaupun banyak yang beli, mungkin mereka makainya pas nggak ketemu saya gitu. Oke guys, jadi mungkin itu aja ya beberapa hal yang menurut saya apa yang saya suka dan mungkin kurang suka, bukan kurang suka ya, mungkin agak sedikit kurang dari helm ini. Tapi sekali lagi ya, itu adalah penilaian pribadi saya. Setiap orang penilaiannya mungkin aspeknya bisa berbeda-beda. Oke guys, mungkin itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, komen, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.